Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini kita belajar tauhid untuk kelas 4 ya. Pelajaran tauhid hari ini kita membahas perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang dimana kemarin Anda sekalian semuanya sudah mengerjakan ya terkait materi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini kemarin jika ada yang salah mengerjakannya bisa diperbaiki. Di sini kita bahas pertama tentang macam-macam tauhid. Ada berapa macam-macam tauhid? Iya, betul, ada 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Nah, untuk hari ini kita mempelajari perbedaan dari tauhid rububiyah ini sama tauhid uluhiyah. Baik, mari kita simak. Kita bahas dulu tauhid rububiyah ya. Untuk tauhid rububiyah itu maknanya apa, Ustadz? Makna tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Nah, kata kuncinya adalah perbuatannya. Nah, jadi di sini adalah perbuatan Allah SWT, zat yang maha agung, di mana tidak ada yang menyamai, siapapun yang menyamai perbuatan Allah SWT. Yang bahkan manusia sepintar apapun ataupun secerdas apapun, atau mungkin yang punya IQ tinggi pun tidak mampu untuk melakukannya, kecuali hanya bisa dilakukan oleh zat yang maha agung, yaitu Allah SWT. Contohnya apa? Yaitu contohnya menciptakan. Nah, ini bumi ya. Allah SWT yang telah menciptakan bumi ini. Manusia tidak ada yang mampu menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi dan seisinya. Di dalam isinya ada tumbuhan, kemudian ada hewan-hewan, beribu-ribu tumbuhan pun juga Allah yang menciptakan. Yang kemudian Allah SWT juga yang telah memberi rizki, di mana hewan-hewan yang ada di bumi ini Allah telah menjamin rizkinya. Bahkan manusia pun juga dijamin rizkinya oleh Allah SWT. Baik, berikutnya perbuatan Allah SWT yaitu mengatur siang dan malam. Jadi di sini siang dan malam ini adalah yang mengatur ini Allah SWT, yaitu zat yang maha agung. Manusia tidak mampu untuk mengatur ya. Allah tidak pernah tidur. Kalau manusia ketika malam tidur, tapi Allah SWT 24 jam full untuk mengatur seluruh alam semesta ini, baik siang dan malamnya. Masya Allah ya. Ini adalah perbuatan atau hanya bisa dilakukan oleh zat yang maha agung, yaitu Allah SWT. Itulah tauhid rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah SWT. Dan kemudian apa itu tauhid uluhiyah? Kita lihat tauhid uluhiyah, kalau maknanya yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba atau beribadah kepadanya. Jadi kata kuncinya di sini adalah perbuatan hamba. Kalau tauhid rububiyah tadi itu tentang perbuatannya Allah SWT atau kekuasaannya Allah SWT, kalau di sini tauhid uluhiyah adalah perbuatan hambanya, mengisahkan Allah dalam perbuatan hamba atau beribadah kepadanya. Contohnya apa perbuatan hambanya? Yang konsekuensinya dimana kalau dia sudah meyakini bahwasannya Allah SWT yang telah menciptakan, yang memberi rizkinya, dan kita tahu bahwasannya Rob kita adalah Allah SWT saja, maka setidaknya sudah sepatutnya kita itu beribadah hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh menduakannya atau menggandengkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain seperti patung, atau mungkin kita lebih mengagungkan api. Nah, seperti itu ya, tidak ya, tapi kita tidak boleh mensyirikannya atau menduakannya. Contohnya yaitu perbuatan hamba seperti ibadah, seperti berdoa. Nah, ketika berdoa maka kita wajib untuk berdoa hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal, orang soleh yang meninggal, kita minta pada orang soleh untuk mengabulkan hajat kita atau permintaan kita, itu tidak boleh ya. Tapi ketika berdoa harus langsung meminta kepada Allah SWT. Berikutnya yaitu ketika kita menyembelih
hewan kurban. Nah, ini adalah ibadah yang dimana persembahan atau menyembelih hewan kurban ini harus ditujukan kepada Allah SWT. Dimana mungkin pernah kita lihat ya, kalau ada yang menyembelih hewan yang kemudian kepalanya dilempar ke sungai ya, biar nggak banjir gitu. Atau mungkin menyembelih hewan ditaruh di lautan supaya hasil panennya banyak, atau mungkin hasil penangkapan ikannya banyak. Itu syirik ya, tidak boleh. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban, yaitu kita niatkan untuk Allah SWT saja, tidak boleh selainnya. Kemudian perbuatan hamba ibadah itu apa saja? Seperti kita mengagungkan, minta perlindungan, kita takut, kemudian kita meyakini bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan mudorot atau keburukan atau kebaikan kecuali atas izin Allah SWT. Itu juga berupa ibadah ya, yang semuanya itu harus kita tujukan oleh Allah SWT. Ya, itulah tauhid uluhiyah. Baik, di sini kita lebih mendetailkan ya, atau lebih memperjelas perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah tadi itu tentang perbuatan Allah SWT, yang dimana seperti menciptakan, memberikan rizki, mengatur alam semesta. Nah, itu perbuatan Allah SWT. Kalau tauhid uluhiyah yaitu lebih ke perbuatan hamba, dimana ibadah-ibadah hamba, ibadah-ibadah kita yang kita esakan hanya untuk Allah SWT, tidak boleh untuk selainnya. Itulah tauhid uluhiyah. Kemudian perbedaan yang kedua apa? Kalau tauhid rububiyah, di sini kaum musyrikin itu meyakini dalilnya ada yang di surat Yunus ayat 31, di mana kaum musyrikin itu meyakini bahwasanya sudah tahu atau paham kalau alam semesta ini pasti ada zat yang agung, yang maha kuasa yang menciptakannya. Namun bedanya di tauhid uluhiyahnya ini, kaum musyrikin itu mengingkari, tidak mau. Jadi ketika disuruh hanya menyembah kepada Allah SWT, mereka tidak mau. Mereka lebih mengikuti agama nenek moyangnya yang seperti menyembah patung. Kemudian ketika ada syariat atau ibadah-ibadah yang itu turunnya langsung dari Allah SWT, maka mereka tidak mau. Mereka malah membuat ibadah-ibadah yang menyelisihi syariat. Nah, berikutnya tauhid rububiyah itu dalilnya nanti kalian lihat ya, ada di buku surat Az-Zumar ayat 62, surat Hud ayat 6, surat Al-Fatihah ayat 2. Nah, di sini kalau tauhid uluhiyah, tauhidnya ada di surat Nuh ayat 1 sampai 3, Al-A'raf ayat 65, surat Hud ayat 83. Di sini ada di buku halaman 49. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa membuat kita atau lebih memperjelas kita atau lebih mengenal apa itu tauhid rububiyah dan apa itu tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum. Jika ada pekerjaan yang kemarin ada yang salah atau mungkin kurang lengkap, bisa dilengkapi di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.